Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Agung Santoso dari tutorial-tutorial Kode Igniter 4. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang koneksi Kode Igniter 4 kita ke database, yaitu dari database itu langsung terkoneksi dengan codingan kita di framework Kode Igniter. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya dari pelajaran kita yaitu manajemen database. Nah, database yang sudah kita koneksikan tersebut akan kita bentuk seperti CRUD-nya. Apa itu CRUD? Nah, CRUD ini terdiri dari 4 huruf, C, R, U, dan D. Yang pertama C. C itu merupakan create. Apa itu create? Berarti kita membuat atau menginputkan suatu data ke dalam database kita yang tadi. Selanjutnya yaitu read. Read, seperti artinya itu kita baca. Berarti kita dapat membaca data yang sudah kita inputkan pada database tersebut. Kita tampilkan agar bisa dibaca oleh user. Selanjutnya yaitu update. Update sama seperti pembaruan. Jadi data-data yang telah kita input ke database tadi dapat kita perbarui. Misalnya namanya dapat kita ubah atau keterangan-keterangan lainnya dapat kita ubah. Nah, itulah update. Selanjutnya yaitu delete. Seperti namanya hapus, berarti data-data yang sudah kita inputkan tadi dapat kita hapus. Nah, itulah yang membuat kita dapat mengatur isi dari database kita. Nah, sebelum kita membuat CRUD ini, kita harus tahu dulu konsep tentang MVC. Nah, pada masing-masing framework sudah disediakan suatu MVC. Apa itu MVC ini? Yaitu model, view, dan controller. Nah, apa itu? Mari kita Google, dapat kita lihat model. Model ini mewakili struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi yang membantu seseorang dalam pengolahan database, seperti memasukkan data ke database, pembaruan, dan lain-lain. Nah, seperti CRUD tadi nih. Jadi model ini yang berfungsi membantu kita dalam CRUD. Yang kedua, view. Apa itu view? View ini tampilan yang dapat dilihat oleh user, oleh pengguna. Nah, jadi pengguna jika ingin melihat database kita atau apapun itu diatur oleh view ini. Nah, yang ketiga yaitu controller. Controller ini merupakan bagian yang menghubungkan antara model dan view. Sama-sama kita ketahui tadi, model ini merupakan database-nya, yaitu bagian belakangnya yang hanya dapat diketahui oleh si pembuat, dan juga nantinya user akan mengetahui tersebut melalui bantuan view. Nah, jadi controller inilah yang menghubungkan antara model dan view. Nah, pada codingan kita kali ini dapat kita lihat saya sudah membuat produk model, dan indeksnya. Nah, itu bagiannya terdapat pada bagian app-nya. Kita klik saja. Yang pertama yaitu tentunya kita lihat bagian modelnya. Models tersimpan dalam models, itu produk model. Nah, di sini saya akan untuk mengingat kembali yang saya buat kemarin, yaitu database-nya merupakan database produk. Jadi nama tabelnya itu produk. Nah, ini sudah saya isi manual agar nanti bisa ditampilkan walaupun kita belum mengisinya lewat view. Nah, ini ada product ID, product name, product description seperti migrasi video yang lalu. Nanti saya taruh di deskripsi link videonya. Nah, setelah itu pada product model kita sudah buat ini. Ini dapat kita lihat di manual dari kode igniternya, yaitu ada bagian controller, view. Nah, pada bagian ini nanti bisa dilihat saja pada manualnya. Di sini saya sudah membuat php namespace app models. Nah, user enter model ini harus dibuat karena ini menandakan kalau ini sebuah model. Nah, kelasnya product model, extend model. Nah, ini maksudnya product table, protected table, product. Jadi jika kita tidak membuat ini, maka yang dibacanya itu product tambah S. Jadi product seperti ini yang akan terbaca yang akan dicari pada tabel kita, produk. Sedangkan ini produk yang kita buat. Jadi makanya kita harus membuat protected table, yaitu produk seperti ini. Jadi agar nama tabel kita tidak berubah. Nah, public functionnya get product ID false. Ini isinya.
Jika ID-nya tidak ada, maka itu akan mengembalikan kepada tabel produk. Jika ada selainnya, maka itu akan ditampilkan yaitu ID-nya. Nah, selanjutnya pada model, kita akan membuat suatu penghubung antara model ini dengan view. Nah, itu pada bagian controller, MVC, model, view, dan controller. Nah, ini controllernya. Nah, kita coba membuat ini sama seperti yang tadi kita dapat melihatnya di manual CodeEditor. Nah, di sini kita menggunakan controller. Nah, jika kita menggunakan model, kita tinggal tambah bagian ini. Use up model, product model. Berarti kita menggunakan model yang berjudul product model. Pada up, bagian up, model. Nah, product model yang ini. Nah, ini isinya kan. Jadi antara produk dengan produk model sudah terhubung nih di bagian atas. Lalu kita buat untuk menghubungkannya dengan view. Bagaimana caranya? Sebelumnya kita buat public function construct-nya. Di sini kita mendeklarasikan kelas product model menggunakan this product. Arti this product ini sebenarnya new product model. Nah, sudah terhubungkan antara model dengan controllernya. Maka yang tinggal yaitu pada bagian view yang belum terhubung. Nah, disinilah kita hubungkannya itu pada bagian public function index. Public function index. Nah, apa itu? Nanti kita akan bahas itu pada bagian ini kita buat data itu produk tadi. This product, get product ini artinya kita mengambil apa saja yang berada pada tabel produk tersebut. Nah, echo seperti biasanya echo ini akan menampilkan view. Nanti pada view ini kita akan melihat bagian tadi ada MVC. Nah, bagian view inilah yang menghubungkan antara controller dengan view pada bagian ini. Nah, jadi view product / index. Nah, jadi pada bagian view kita akan membuat suatu folder bernama product. Ini maksudnya mengakses view. Lalu produk ini mengakses produk. Lalu setelah itu kita mengakses indeksnya. Nah, index. Nah, ini indeksnya. Nah, jadi inilah view-nya dari indeks. Saya sudah memasukkan template pakai Bootstrap. Nah, pada bagian yang pentingnya yaitu kita akan menampilkan view. Apa itu? Isi dari tabel kita yaitu ada produk. Ada product name dan juga ada product description. Ya, pada product name dan product description. Nah, jadi kita buat tabelnya itu nomor agar dapat kita dengan mudah melihat-lihatnya. Lanjutnya name yaitu produk name tadi, description yaitu produk description kita tadi, dan action ini yang akan kita tambahkan yaitu CRUD-nya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada perulangan karena kita akan menampilkan bagian-bagian ini, kita melakukan perulangan. Karena tidak mungkin kita menampilkan satu-satu dengan mengambil ID-nya. Karena jika datanya banyak, maka itu kita akan kesusahan membuatnya. Jadi, kita kan tadi sudah membuat produk data. Pada produk ada data, $data. Nah, nanti $data ini akan kita tampilkan. Jadi, cara menampilkan database pada view di CodeIgniter ini seperti ini. Yaitu ini perulangan yang di atas ini K plus 1 ini awalnya K itu 0 bernilai 0 dan plus 1 jadi nilainya 1, dan jika ada data berikutnya ini akan menjadi perulangan increment yaitu 1, 2, 3, 4 itu untuk nomor. Dan selanjutnya pada product name itu cara mengambil nama product name ini dengan cara masih menggunakan PHP itu echo $data. Nah, kurung siku, dalam kurung siku ini kita buat nama dari kolomnya yaitu product name. Selanjutnya yaitu jika ingin menggunakan menampilkan product description, kita tinggal menggunakan product description. Nah, itulah untuk isi tabelnya. Dan nanti kita untuk action kita CRUD kita akan membuat update dan juga delete. Karena create nanti ditambahkan, ada tombol tambahkan di sini nanti. Terus untuk delete untuk update dan delete kita buat pada aksi. Nah, yang pertama itu kita cara membuat
update dan delete ini sama, itu kita mengambil ID dari yang akan kita edit tersebut. Nah, jadi untuk hasilnya dapat kita lihat pada website kita, tinggal tadi website awal kita yaitu halaman landing page. Nah, tinggal kita buat yaitu produk. Nah, akan muncul seperti ini. Tutorial CRD menggunakan kode Igniter 4. Nama tadi laptop tampil di sini. Deskripsinya itu komputer yang bisa dilipat ada di sini, dan ini ada actionnya, ini ada tambah produknya. Nah, kita sudah berhasil nih read dari database yang sudah ada. Maka tahap selanjutnya yaitu tinggal create dan update delete. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Lanjut kepada bagian create. Di sini sesuai MVC tadi, untuk manajemen create, update, dan delete. Pertama pada bagian model, kita ingin meng-create, yaitu memasukkan data ke dalam database. Jadi kita buat saja fungsinya insert underscore product. Dan di sini kita simpan dalam data. Maka bawahnya itu return this pada database, pada tabel. Nanti kita masukkan pada tabel tersebut, lalu kita masukkan insert data yang kita simpan tadi. Nah, lanjut. Setelah dari model, kita langsung ke bagian controller. Controller bagian produknya. Itu kita lihat pada sebelumnya kita membutuhkan suatu halaman yang membuat kita untuk menginputkan data tersebut, yaitu kita buat suatu halaman itu return view pada function create, yaitu return view product create. Nah, sini sudah saya buat itu pada bagian produk. Nanti tadi kita sudah membuat index. Nah, sekarang kita buat bagian create.php-nya. Nah, ini sesuai database, sesuai bootstrapnya. Lalu setelah ada halamannya, apa yang akan kita lakukan? Yaitu menyimpan data yang kita masukkan tadi. Kita masukkan pada form tersebut. Nah, itu pada kita buat public function store. Nah, di sini ada kita buat dua variabel, yaitu name dan description. Karena pada database kita menggunakan dua variabel, itu tabel, dua kolom, yaitu product name dan product description. Nah, nantinya name ini akan diisi oleh this request get post. Jika dengan metode post itu akan menyimpan product name, sedangkan variabel des ini akan menyimpan product description. Apa itu product name dan di mana itu disimpan? Yaitu pada sini kita inputkan yaitu product name-nya, yaitu nama produk, dan deskripsi produknya pada product description. Nah, lanjut. Setelah ada dua variabel itu, kita buat array collection yang disiapkan untuk ini kan baru kita simpan satu-satu nih, name dan description. Lalu kita gabungkan kedua variabel tersebut dalam variabel data. Kita buat array-nya. Itu yang pertama yaitu name. Ini product name-nya, product description-nya dari variabel yang kita dapatkan tadi pada variabel des. Nah, setelah array-nya ini, lalu kita masukkanlah data yang sudah kita kumpulkan jadi array tersebut. Awalnya kan pisah-pisah nih, satu-satu ada name, ada des. Kita gabung jadi array, yaitu pada variabel data. Lalu kita simpan. Caranya itu this product, insert product pada model tadi, yaitu data. Nah, data inilah yang kita simpankan dalam database. Lanjut, kita akan membuat suatu di sini. Jika simpan berhasil, kita memberikan micro expression-nya. Ini jadi user experience. Salah satu ilmu dari user experience. Jika kita berhasil, apa sih yang terjadi? Nah, disinilah kita buatnya. Itu kita buat session save flash data. Jika sukses, maka data tersebut akan muncul created product successfully. Dan itu kan kita kembalikan ke halaman produk. Nah, lanjut ke bagian ini. Nah, from action jika post yaitu product store tadi, bagian store ini, maka itu akan menyimpan data-data product name dan juga product description. Nah, di sini juga ada tombol simpan. Langsung saja kita lihat ke bagian web kita. Itu kita tinggal klik tambah produk. Nah, langsung masuk ke halaman create ini yang kita buat tadi, yaitu tutorial CRD menggunakan kode Igniter 4 from tambah produk.
Nah, nama produknya yang seperti ini tadi, nama produk, itu tipenya teks. Nah, nama produknya kita buat HP, deskripsinya handphone atau laptop, laptop kecil. Nah, jika kita buat simpan, di sini yang saya bilang tadi, mikro. Nah, kita klik simpan, maka itu akan membuat seperti template ini. Create product successfully. Nah, itulah untuk bagian, dan sini sudah tampil itu HP, laptop kecil. Nah, itu untuk bagian create. Jadi create kita berhasil. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tinggal bagian, kan create-nya sudah, read-nya sudah, tinggal bagian delete dan update. Nah, berikut penjelasannya. Oke, lanjut ke tahapan berikutnya, gitu. Kita akan mengedit bagian data-data dari database kita. Nah, konsepnya ini untuk mengedit itu kita tinggal memilih ID-nya. Kenapa ID-nya? Karena ID dari seluruh data ini merupakan foreign key, primary key, jadi tidak ada yang boleh sama dengan ID tersebut. Nah, itulah yang membedakan data satu dengan data yang lainnya. Jadi kita tidak akan melakukan kesalahan data mana yang akan kita edit. Nah, ada ID 1 dan 4. Nah, jadi kita pilih antara 1 atau 4. Nah, itu konsepnya untuk edit. Nanti data tersebut akan kita edit. Lanjut, seperti yang tadi, ada model, view, dan controller. Pada model, kita buat public function update product, yaitu data dan ID. Kenapa ada ID? Yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita akan mengambil ID-nya. Lalu return this db table, this table seperti yang di atas. Nah, ini bedanya update data. Nah, produk ID itu yang diambil yaitu ID-nya. Jadi hanya row, hanya baris dari ID tersebut yang kita olah. Misalnya row 4 itu HP dan laptop kecil, atau kita milih produk ID 1 itu laptop atau komputer yang bisa dilipat. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian controllernya. Nah, untuk bagian controller kita butuh suatu halaman edit, yaitu kita buat pertama itu function edit ID. Karena ID kita mengambil function get product ID dengan parameter ID di dalam product model yang menampungnya di variabel array product. Nah, data product is product get product ID, kita mengambil ID-nya. Setelah kita ambil baris tersebut, ID tersebut dalam array-nya, lalu kita return view ke product edit. Nah, di situ kita tampilkan datanya. Nah, kita lihat edit ini. Nah, di sini kita tampilkan. Ini ada product name dan juga ada product deskripsinya. Nih, product description. Nah, jadi data yang tersebut akan ditampilkan di sini. Nah, kembali lagi. Itu bagian view-nya, dan ini untuk update-nya. Yang pertama, kita akan mengambil value dari form dengan metode post. Sama seperti yang tadi, yang create tadi. Sama, karena sama-sama merupakan post. Bedanya di sini kan sudah, tadi kita tidak ada datanya, sekarang sudah ada datanya. Nah, selanjutnya kita membuat array collection seperti sama yang kayak tadi, yaitu data, product name. Data satu-satu ini kita gabungkan menjadi array. Lalu variabel ubahnya, this product, update product pada model tadi, yaitu update product, yang mana data dan ID-nya. Nah, jika berhasil melakukan ubah seperti yang kita lakukan tadi, mikro, maka info update product successful. Berarti kita sudah berhasil mengupdate-nya, dan itu dikembalikan kepada halaman produk. Nah, seperti apa codingannya? Hasilnya dapat kita lihat seperti ini. Kita ingin mengubah laptop atau HP, boleh kita pilih HP. Bukan, kita ubah jadi handphone, laptop kecil yang bisa dibawa-bawa. Nah, kita ubah seperti itu. Lalu jika kita klik update, maka nah, ada mikronya update product successfully. Dan ini juga berubah menjadi handphone. Itu deskripsinya laptop kecil yang bisa dibawa-bawa. Nah, kita sudah membuat create, read, dan update. Tahap selanjutnya yaitu delete. Nah, untuk tahap delete, seperti berikut akan saya jelaskan. Lanjut ke tahapan berikutnya yaitu bagian delete. Pada bagian delete ini sama seperti
update tadi kita hanya memilih ID yang mana akan kita update. Jika pada update, ID-nya yang kita update itu yang kita ubah. Nah, jika pada delete ini, ID-nya kita ambil dan itu yang akan kita hapus. Nah, jadi satu baris pada data tersebut akan terhapus. Nah, lanjut bagian codingannya. Di sini perbedaannya dengan update itu kita tidak perlu menggunakan view lagi. Karena view-nya sudah ada pada bagian index. Bagian ini sudah ada, tinggal klik langsung hapus. Lanjut, pada bagian model, kita buat sebuah function yaitu delete product yang kita ambil ID-nya. Nah, nanti perbedaannya dengan update, itu kita tidak menyimpan data, hanya memilih ID. Dan juga pada bagian delete-nya, hanya yang dipilih itu pada bagian ID-nya itu akan terdelete semuanya. Lanjut kepada bagian public function delete. Nah, untuk bagian delete ini, kita memanggil function delete product dengan parameter ID di dalam product model. Nah, dan menampungnya di variabel hapus. Kita buat sebuah variabel hapus. Nah, ini sudah terhapus ID yang kita pilih tadi. This product delete product pada model. Lalu ID-nya, nah itu terhapus. Nah, jika berhasil melakukan hapus, maka nanti akan muncul notifikasi deklarasi session first date dengan TP warning. Itu nanti akan muncul deleted product successfully dan kita akan dikembalikan ke halaman produk. Nah, untuk websitenya kita lihat seperti ini. Jika kita tambahkan suatu produk, asal saja karena ini akan kita hapus. Nanti kita tambahkan, lalu kita simpan. Nah, sudah ada. Maka jika kita hapus, maka ini akan muncul sebuah warning. Apakah Anda yakin ingin menghapus produk? Ini oke. Jika sudah, maka akan muncul suatu pesan yaitu delete product successfully dan data sudah terhapus. Nah, sekianlah tutorial CRUD menggunakan kode Igniter 4. Nah, semoga bermanfaat dan dapat dikembangkan ke depannya lagi. Tunggu video saya selanjutnya mengenai membahas tentang kode Igniter yang lainnya atau mungkin akan membahas framework lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.